Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismus salisu fil qawaidi al-usuliyati al-lughawiyati. Bagian yang ketiga di dalam kaidah-kaidah usuliyah yang bersifat kebahasaan. Kaidah-kaidah kebahasaan. Tamhidun nususul Quran was sunnati bil lughatil arabiyyah. Tamhidun pengantar ya, pendahuluan. Nususul Quran adapun teks-teks Al-Quran was sunnati dan sunnah bil lughatil arabiyyah ialah menggunakan bahasa Arab. Wa fahmul ahkami adapun memahami hukum-hukum minha dari nususul Quran was sunnah innama yakunu hayasanya akan ada apa fahmu itu fahman sahihan ialah pemahaman yang benar idza ru'iya bila mana diperhatikan fi dalam fahmu apa muqtadal asalibi yang dikehendaki oleh muqtadal asalibi yang dikehendaki oleh struktur fil lughatil arabi di dalam bahasa Arab wa turukut dalalati dan cara-cara dalalah fiha di dalam al-lughatil arabiyyah wa ma tadullu alaihi al-faduha wa ma dan sesuatu tadullu yang menunjukkan alaihi atas ma ini al-faduha apa lafaz-lafaznya apa ini nak lafaz-lafaznya kembali pada alasannya ya. Lafaz-lafaznya al-lughatul arabiyyah mufrad bentar dulu. Hanya kembali ke ada aja. Al-fadhuha lafaz-lafaznya nususul Quran was sunnah mufradatan dalam keadaan mufradat yakni bentuk kosakata murakkabatan dan dalam keadaan murakkabah sudah berbentuk kalimat susunan. Melihat susunan kalimat ya, mufradatan kata-kata, murakkabatan dan susunan kalimat. Oleh karena itulah unia ulama usul memperhatikan siapa ulama usul al-fiqh al-islami ulama usul al-fiqh al-islami istiqra'il asalibi dengan meneliti struktur al-arabiyyati struktur bahasa Arab wa ibaratihi dan ungkapan-ungkapan Arabiyah mufradatihi dan mufradatiha dan kosa-kosa katanya al-asalib al-lughawiyah itu. Wastamaddu dan mengambil siapa mereka min hadzal istiqra'i dari penelitian ini wabima dan dengan sesuatu qararawi yang telah menetapkan kepada ulama hadhil lughati siapa ulama-ulama bahasa ini maksudnya ulama-ulama nahwu menetapkan kawaidah istamaddu mengambil siapa mereka kawaidah kepada kaidah-kaidah wa dawabit dan standar-standar yutawassalu yang dijadikan sarana apabila muraatiha dengan memperhatikan kawaid dan dawabit ini dijadikan sarana ila fahmil ahkam untuk memahami hukum minan nusus syar'iyyati dari teks-teks syar'i fahman sahihan dengan pemahaman yang benar. Yutobiku yang sejalan apa fahmul ahkam itu sejalan ma kepada sesuatu ya kamu yang memahami hu kepada ma ini minha dari nusus syar'iyyah al-arabiyyu siapa orang Arab asli alladhi yang waradat datang hadhihi nusus apa teks-teks Al-Quran dan sunnah bilughatihi dengan bahasanya al-arabi walaupun orang Arab sendiri kadang-kadang lebih pintar orang Indonesia ya daripada orang Arab walaupun bahasa Arab Al-Qur'annya sama dengan bahasa Indonesia juga kan tidak semua orang membaca bahasa Indonesia lalu paham wa yatawassalu biha aidan dan bisa dijadikan sarana biha apa muraatiha itu aidan pula ila muraatiha maksudnya muraati qawaid wa dawabit aidan pula bisa dijadikan sarana atau media ila idhima untuk menjelaskan sesuatu fihi yang ialah di dalam ma itu khafaun adapun kesamaran minan nususi dari nas waraf ima dan menghilangkan sesuatu qad yadharu yang kadang-kadang tampak
apa ma itu bainaha di antara nusus. Nyatanya ma itu minta ta'arudin dari ta'arud, untuk menghilangkan ta'arud yang kadang-kadang terjadi di antara nusus. Wa ta'wi 5, dan menjelaskan atau mentakwil, mentafsirkan sesuatu dalil yang menunjukkan dalil apa adalah takwilihi atas mentakwil ma itu. Wa hada dan lain-lain mimma ada sesuatu ya ta'aruf yang berkaitan apa ma ini bistifadatil ahkam dengan mengambil hukum, istifadah mengambil hukum atau mendapatkan hukum minususiha dari nas-nasnya hadhil ahkam, dari nas-nasnya al-ahkam. Wa hadhil qawaidu, adapun kaidah-kaidah itu, wa dawabitu dan dawabit itu standar-standar umum ya. Bahasa enaknya apa nak? Dawabit itu kaidah-kaidah dan standar apa standar? Kerangka ya. Standar pemahaman teks. Wa hadhil qawaidu wa dawabitu lugawiyatun, adalah bersifat lugawi, bersifat kebahasaan, mustamadatun yang diambil min istiqra'il asalibil arabiyyati, dari penelitian struktur-struktur bahasa Arab. Wa mimma, dan dari sesuatu qarrarahu yang telah menetapkan hu kepada ma ini a'immatul lughatil arabiyyah, siapa imam-imam bahasa Arab, nahwu, sharaf dan seterusnya. Walaysa, dan tidak adalah bagi al-qawaid wa dawabit itu sibqatun diniyatun, apa corak agamis, bukan dogma itu. Bahwa maka adapun al-qawaid wa dawabit itu, qawaid itu adalah kaidah-kaidah li fahmil ibarat, untuk memahami teks fahman sahihan, dengan teks-teks ibarat itu sudah berupa ungkapan ya, susunan kalimat. Fahman sahihan dengan pemahaman yang benar. Oleh karena itu yatawassalu, bisa dijadikan sarana biha apa qawaid dan dawabit aidon pula ila fahmi mawadi ayyi qanunin, digunakan untuk memahami pasal-pasal undang-undang manapun wudi'a yang diciptakan apa konun ini bil lughatil arabi, dengan bahasa Arab. Di anna mawadal qawaninil wadiyati, karena sesungguhnya pasal-pasal undang-undang positif al-masugati yang dibentuk bil lughat, yang diciptakan bil lughat masugah dari sogo ya, al-masugah yang diciptakan bil lughat arabiyyah dengan menggunakan bahasa Arab. Hiya, adapun mawad itu, mawadul qawanin itu mislun nususis syar'iyyah, adalah sama dengan teks-teks syar'i, fi anna, di dalam sesungguhnya jami'uha semuanya al-qawanin al-wad'iyah dan nusus ini ibaratun arabiyyatun, adalah ungkapan-ungkapan bahasa Arab, mukawwanatun yang terdiri min mufradatin arabiyyatin, dari kosa-kosa kata bahasa Arab, wa masughatun, dan dibentuk fil uslubil arabi, di dalam struktur bahasa Arab. Fa fahmul ma'ani, maka harus memahami makna-makna, wal ahkami, dan hukum-hukum minha, dari itu, dari nusus asy-syar'i dan al-qawanin al-wad'iyah, yajibu, wajib ayasluka ayasluka memahami siapa orang fihi, di dalam al-fahmu itu memahami as-sabilal arabiyyah, kepada metode Arabi, metode apa ya, as-sabilal arabiyyah, metode Arabi, metode yang kearaban, metode Arabis ya, juga ya. Arabisme itu apa nak? Ada bukunya Syafi'i itu namanya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya Arabisme. Metode Arabi fi fahmil ibarati, di dalam memahami ungkapan-ungkapan, wal mufradati, dan kosa-kosa kata, wal asalibi, dan struktur bahasa. Walaysa minasaigi, dan tidak ada minasaigi, ialah dari hal yang diperbolehkan, konunan secara konun, wala aklan, dan secara akal, apa sanaya sunnah mengundangkan atau mensyariatkan asari siapa syari konunan kepada konun minal kawan ini, dari undang-undang bilugatin, dengan lugat, dengan satu bahasa, tetapi watatallabu, dan meminta siapa syari itu minal umat, dari umat, antufhama, agar dipahami al-fadhu mawadihi, apa lafal pasal-pasalnya
konunan itu, wa ibaratuhu dan ibaratnya ibaratnya al-fadhihi ala muqtadal asaliba wa audai lugatin ukhra, atas yang dikehendaki oleh struktur-struktur dan audo ini ya. Audo bahasa yang lain. Apa audo itu? Ciptaan ya. Bahasanya memang agak sulit ini. Ciptaan. Jadi karena ada definisinya, wada itu sebenarnya inovasi bahasa sesungguhnya maknanya. Inovasi bahasa. Seperti definisi yang umum itu kan wad'u itu kan ja'lul lafzi dalilan alal makna, ya, menjadikan sebuah lafaz sebagai dalil atas adanya makna. Jadi ja'lu itu wad'u itu sebenarnya adalah inovasi bahasa. Makanya ada bahasa Bawean, ada bahasa Madura, itu kan semuanya inovasi-inovasi dari nenek moyang ketika menciptakan bahasa itu. Itu namanya audo ya. Wa audo'i lugatin dan inovasi-inovasi bahasa yang lain. Li'anna syarto sihadat taklif, karena sesungguhnya keabsahan sahnya taklif bil qanuni dengan undang-undang adalah qudratul mukallafin, adalah kemampuan orang mukallaf bihi dengan qanun itu, qudratul mukallafin bihi dengan qanun itu ala fahmihi, ini sudah bihi lebih tepat ya, qudratul mukallafin ala fahmihi, atas memahami qanun. Walihada, oleh karena itulah yudaul qanunu, diletakkan undang-undang fil umat, di dalam umat, pada biasanya, bukan pada biasanya ya semuanya, bilisaniha dengan menggunakan bahasanya umat itu, wabil batu jumhuri afrodiha dan dengan bahasa mayoritas penduduknya umat, liakuna agar ada fistitoatih di dalam kemampuan mereka fahmul ahkami, memahami hukum minhu dari qanun, biasa libal fahmi fi lugatihim, dengan struktur-struktur pemahaman di dalam bahasa mereka. Walaikunu, dan tidak ada al-qanunu qanun hujjatan, adalah sebagai hujjah alal umat, atas umat, idza wuti, apabila mana diletakkan qanun itu bigul lugatiha, dengan selain bahasanya umat itu. Aukana, atau ada toriku fahmihi, metode memahaminya qanun itu, ghairu toriki fahmil lugat, bukan metode pemahaman bahasa, allati yang wutia diletakkan qanun itu biha dengan biha dengan allati. Qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, dan tidak aku turunkan min rasulin kepada seorang rasul illa bilisani qaumi, kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya, liyubayyana, supaya menjelaskan siapa rasul lahum, kepada mereka kaum. Wa ala hada, berdasarkan ini, fal qawaidu wad dawabitu, maka adapun kaidah-kaidah dan dawabit, standar-standar, alati yang qararaha, menetapkan hal kepada al-qawaid, ulama usul fikih Islami, siapa ulama usul fikih Islami, fitur dalalatil alfaz, di dalam metode dalalatil alfaz. Dalalah itu kalau bahasa sekarangnya maknanya indikasi lafaz alal ma'ani, atas makna-makna. Indikasi lafaz alal ma'ani, atas makna-makna. Lafaz itu mengindikasikan, mendalalah bahwa maknanya seperti ini. Itu dalalah, indikasi lafaz alal ma'ani, atas makna-makna. Wa fi ma, di dalam sesuatu yufidu, yang memberikan faedah ini al-umuma, kepada makna umum, minat siyagi, dari redaksi-redaksi. Wa fi ma, di dalam sesuatu yaitu yang menunjukkan alaihi, atas ini al-amu, lafaz am, wal mutlaq dan mutlaq, wal mustaraf dan lafaz mustaraf. Wa fi ma, di dalam sesuatu yahtamilu, yang mengandung ini at-ta'wila, kepada takwil penafsiran, wa ma, dan sesuatu lain yang tidak memungkinkan ini at-ta'wil, kepada takwil. Wa fi anal ibrata, dan bahwa sesungguhnya yang diperhatikan di umumin lafzi adalah dengan keumuman lafaz, la bi khusus sebab, tidak dengan sebab, dengan khususnya sebab. Nanti di dalam bab am ini, kaidah ini. Wa fi anal atfah, dan bahwa sesungguhnya ataf itu yang tadi menghendaki ataf al mughayyarah, kepada mughayyarah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin.
Berarti ahli kitab dan musyrikin itu tidak sama. Karena apa? Karena al-atfu yaqtadi al-mughayyarah. Ja'a Zaidun wa Amrun. Berarti Umar dan Zaid itu berbeda. Tidak boleh bilang ja'a Zaidun wa Zaidun. Tidak boleh. Itu wa fi anal atfa yaqtadi al-mughayyarah. Bahwasanya ataf itu menghendaki berbeda antara maktub dan maktub alainya. Wa anal amru dan bahwasanya amar al-mutlaq yang mutlak, yang tadi menghendaki apa perintah yang mutlak itu menghendaki al-ijab kepada ijab, wa ghairi dzalik dan lain-lain min dawabiti fahmin nusus dari standar-standar pemahaman teks, wastismaril ahkam dan membuahkan hukum min hadari nusus. Kama turaa sebagaimana diperhatikan apa itu ad-dawabit dan qawaid itu fi fahmin nusus syar'iyyah, di dalam memahami teks-teks syar'i. Turaa diperhatikan pula apa itu dawabit dan qawaid fi fahmin nususil qanun, di dalam memahami teks-teks undang-undang al-madani, undang-undang perdata, wa tijari dan undang-undang perdagangan, wa qanunil murafa'ati dan undang-undang murafa'at, acara ubat pidana, sanksi, undang-undang yang mengatur tentang sanksi, wa ghairiha dan lainnya min qawaninid daulatil min qawaninid daulati, dari undang-undang negara, al-mawdu'ati yang diciptakan atau yang dibentuk, yang diciptakan bil lughatil arabiyyah dengan menggunakan bahasa Arab, tabqam lil madah, sesuai dengan pasal lil madah mi'atun wa tis'in wa arba'in min dustur al-Islam dinud daulah. Islam adalah agama negara, wal lughatul arabiyyatu lughatuha ar-rasmiyah. Adapun bahasa Arab adalah bahasanya daulah ar-rasmiyah itu yang resmi. Wala yuqalu, dan tidak bisa dikatakan inna ba'da hadhil qawanin, bahwa sesungguhnya sebagian undang-undang ini mu'arrabatun adalah diarabkan an aslin faransiyin, dari dasar dari asal Perancis, Perancis. Karena negara Islam itu kan dekat dengan Perancis ya, yang lebih dekat. Maroko itu negara Islam yang lebih dekat dengan Perancis. Jadi memang ada dugaan-dugaan bahwa kaidah-kaidah pemahaman teks itu diambil dari aslin Faransi. Wawadi'u hadzal asal, dan yang meletakkan atau wala yuqalu inna ba'da qawli mu'arrabatun an asli Faransi wa anna wadi'a, ya. Wa anna wadi'a hadzal asal, dan bahwa sesungguhnya yang meletakkan atau yang menciptakan asal itu ma'arfa, tidak mengetahui siapa wadi' asal lughatil arabiyyah, kepada struktur bahasa Arab fil fahm, di dalam pemahaman. Wala qasda an tufhama, wala qasada dulu wala yuqalu inna ba'da hadil qawl mu'arrabah an aslil fa'il wa wadi'a hadzal asl ma'arafa asal lughatil arabiyyah bil fahmi, wala qasada an tufhama mawaduhu, wala qasada tidak bermaksud apa antufhama difahami, mawaduha teksnya atau pasal-pasalnya hadzal asal ala waqfiha, sejalan dengan asalib al-lughatil arabiyyah. Li'annana naqul, karena sesungguhnya kita berkata, innal qanun alladzi kullifna bihi, karena sesungguhnya undang-undang alladzi yang kullifna, dibebani siapa kita bihi dengan alladzi, itu sigo, dibentuk bil lughatil arabiyyah dengan bahasa Arab, wa tubira, dan dipandang apa qanun itu sodron sebagai hal yang lahir, aman dari orang yafhamu yang memahami siapa aman ini al-asalib al-arabiyyah kepada bahasa Arab. Wala yastaqimu, dan tidak stabil at-taklifu bihi, apa membebani hukum bihi dengan qanun, illa idza qusida fahmuhu, kecuali bila mana dimaksudkan fahmuhu apa memahami qanun itu ala wafqi asalibil lughat, sejalan dengan struktur bahasa, allati yang sigo, dibentuk apa qanun itu biha dengan asalibil lughat. Wala ibrata bi asalibil lughat, dan tidak ada penilaian bi asalibil lughat dengan struktur bahasa, allati yang nukila dipindah ya.
ada bahasa anunya ini sebenarnya itu piano. Yang dipindah apa konun itu anha dari an-lughah. Ya, memang ada dugaan undang-undang Mesir itu, kan Mesir itu jajahan mana? Nah? Jajahan Prancis ya. Jajahan Prancis, Mesir itu. Ini yang nulis ini kan orang Mesir. Jadi bisa jadi undang-undang yang dibuat dengan struktur bahasa Arab itu aslinya adalah undang-undang bahasa sama dengan Indonesia ini. Yang dibuat bahasa Indonesia itu kan asalnya ada di Belanda itu. Itu asal di Belanda nukila anha. Tapi sudah dibentuk dalam bahasa Arab, ya berarti yang membentuk itu paham bahasa Arab gitu. Wa ala hadza, dan berdasarkan inilah idza ta'aradan nasul arabi, bila mana bertentangan apa teks Arabi, wa asluhu, dan asalnya an-nasul arabi ini al-faransiyu yang berbahasa Prancis itu, walam yumkin, dan tidak mungkin at-taufiq apa memadukan bainahuma di antara keduanya, yu'malu maka diamalkan apa bimuqtadan nasil arabi yang dikehendaki oleh nas teks Arab. Li'anna nasa, karena manusia la yukallafun, tidak dibebani siapa mereka itu tapi maka dengan sesuatu yafhamun, yang memahami siapa nas. Bahwa adapun ma yafhamun itu ma adalah undang-undang konun nusyiro yang disebarkan apa ma ini bainahum di antara mereka. Nah, memang begitu, tapi idza kana nasul arabi, bila mana ada apa teks Arabi, yastamilu, memungkinkan apa nasul arabi ini ayyufama, dipahami apa nasul arabi ala wajhain, atas dua sudut pandang, atas dua qaul. Wa alfadu, dan adapun lafalnya nasul arabi itu tahtamilu ad-dalalah, memungkinkan apa alfadu ad-dalalah kepada indikasi ala makna yaini, ada dua makna sago, maka boleh al-istidlal apa berdalil bil aslil faransi, dengan asal Faransi, ala tarjih ahadil maknayain, atas mengunggulkan salah satu dua makna, wahtiyari ahadil wajhain, dan memilih salah satu dua wajah, dua pendapat. Kamu yustadallu ala hadza bi ayati qadatin, sebagaimana bisa dijadikan dalil ala hadza atas ini, tarjih dan ikhtiyar itu bi ayati qadatin, dengan qarinah apapun. Wa idza kana fi usulil qanun, bila mana ada di dalam prinsip-prinsip undang-undang al-wad'i, undang-undang positif, au fil urfit tijari, atau di dalam urf tijari, kebiasaan yang berlaku dalam undang-undang dalam perdagangan, istilahun khusun, ada apa istilah khusus, bidalalati ba'dil asalib, dengan indikasi sebagian struktur bahasa ala ahkamin, atas hukum, au bidalalati ba'dil alfaz, atau dengan indikasi sebagian lafaz ala ma'anin, atas makna-makna, au bizalati ba'di anwa'il khafa, atau dengan menghilangkan sebagian macam-macam kesamaran, biturukin khosoh, dengan metode-metode khusus, yang yuttabahu, maka diikuti apa itu semuanya, maka diikuti fi fahmi mawadil qanun, di dalam memahami undang-undang, apa yang diikuti masa sesuatu yaqdi, yang memutuskan maka dipahami di dalam memahami undang-undang, maka diikuti dalam memahami bahasa undang-undang ma yaqdi bihi, ma sesuatu yang menghendaki bihi, dengan ma ini apa al-istilahhu, apa istilah ini sudah berbentuk term ya, terminologi. Wal urfu, dan uruf, kebiasaan, al-qanuniyani, istilah undang-undang, dan uruf yang sudah istilah qanuniyun ya, dan uruf al-qanuni. Tahu istilah qanuni ya? Istilah qanuni itu ya istilah yang sudah menjadi undang-undang, atau istilah khusus dalam undang-undang, seperti pornografi. Pornografi itu apa? Itu ada, pasti undang-undang itu ada definisinya. Pornografi adalah itu namanya istilah qanuni. Kalau pornografi sendiri maknanya bisa secara lafzi, secara wad'i, itu bisa jadi pornografi, grafi apa porno, apa maknanya. Tapi secara istilahil qanun itu definisinya panjang, sama dengan korupsi. Korupsi itu apa? Secara bahasa ini, tapi secara qanun definisikan panjang. Korupsi adalah perbuatan yang melanggar, yang merugikan, dan seterusnya. Itu namanya istilahil qanun. Lama takdi, tidak sesuatu takdi yang menghendaki bihi, dengan ma ini al-auda'u ad-dugum, itu apa? Inovasi kebahasaan.
Oleh karena itulah qarrara ulama usulul fiqh menetapkan siapa ulama usul fikih anal alfaz bahwasanya lafaz-lafaz allati yang ustumilat digunakan apa allati fi ma'anin urfiyatin syar'iyyatin di dalam makna-makna urfiyah syar'iyah, makna-makna urfiyah syar'iyah kasolati seperti salat, wa zakati dan zakat, wa tolaki dan tolak. Itu tuh kamu difahami apa lafaz-lafaz itu fin nususi di dalam teks-teks bima'aniha al-urfiyati dengan maknanya lafaz-lafaz yang bersifat urf. Di dalam kebiasaan syar'i itu digunakan untuk mana apa itu? Salat, zakat dan tolak itu. La bima'aniha tidak dengan makna-maknanya lafaz itu al-lugawi itu yang bersifat lugawi, yang bersifat inovasi. Al-audo al-lugawiyah ya. Inovasi kebahasaan. Seperti tolak itu makna asalnya apa? Kan lepas. Jadi hil melepaskan. Tetapi ketika itu digunakan dalam bahasa hukum tolak, yaitu maknanya melepasnya suami kepada istrinya. Li'annal muqannina, karena sebenarnya muqannin orang yang membentuk undang-undang yuroi itu memperhatikan siapa muqannin fi ta'biri di dalam bahasanya muqannin ini memperhatikan urfahu kepada kebiasaan muqannin al-khas yang khusus, urfahu al-khas yang khusus. Fa idza lam yakun lahu urfun khasun, jika tidak ada lahu bagi muqannin urfun khasun apa uruf yang khusus yuroi, maka memperhatikan siapa muqannin al-urfal lughawiyya al-ama kepada kebiasaan bahasa yang umum.